Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Pak Guru. Terima kasih kalian masih semangat, masih dengan penuh motivasi untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Sebenarnya untuk Pak Guru sendiri itu lebih suka kalau bertemu langsung dengan kalian, lebih enak, lebih mudah untuk menjelaskan, kemudian mungkin kalian lebih suka bertemu karena mungkin lebih bisa menerima, tapi karena keadaan, karena adanya virus COVID-19, pembelajaran tetap harus berjalan dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Untuk memajukan pendidikan yang terus digalakkan di Indonesia, kita tetap belajar dengan penuh motivasi. Kemarin, terima kasih lagi anak-anak. Kalian sudah mengirimkan tugas kalian lewat WA Group. Nah, kemudian sudah Pak Guru teliti, ada beberapa yang masih kurang. Mungkin dalam penulisan paragraf, itu ada yang belum huruf kapital, huruf awalnya, kemudian untuk judul juga belum ada yang kapital, misalkan ada salah satu yang kurang. Tapi sudah berusaha, kalian sudah bagus untuk mengerjakan soal dengan berbagai upaya, mungkin bisa bantuan dari orang tua kalian. Kemarin itu tentang tumbuhan sahabatku, kalian sudah melihat gambarnya, kemudian sudah mengamatinya, kemudian kita lanjutkan. Nah, tak lupa lagi kalau menulis judul itu ini sudah dikasih contoh dalam video ini adalah B itu huruf besar, J juga huruf besar, B dalam kata berkembang juga huruf besar, kemudian B untuk kata biak juga huruf besar. Nah, penulisan judul yang seperti ini yang pakai maksud, kemudian untuk awal kalimat itu ada agak menjorok ke dalam dengan pertama yaitu huruf kapital. Yang pakai maksudnya seperti ini, tapi pekerjaan kalian kemarin ada beberapa yang kurang betul, tapi tidak masalah, namanya latihan. Jangan khawatir, tetap semangat, pasti kalian bisa. Lanjutkan materi yang hari ini. Ini adalah setelah kalian membaca, nanti itu kalian harus bisa menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Maksudnya untuk dalam hal ini kalian nanti bisa menuliskan ide pokok. Dalam mencari ide pokok itu kalian bisa membaca paragraf demi paragraf. Misalkan paragraf 1 nanti itu dibaca berulang-ulang. Ide pokoknya apa? Ide pokok gagasan utamanya itu menjelaskan tentang apa? Bisa di awal paragraf, bisa di tengah, bisa di akhir paragraf. Intinya itu apa? Nanti bisa ditulis di lingkaran. Kalian nanti membuat lingkaran seperti yang ada di sini. Dalam video ini, lingkaran misalkan paragraf 1. Nanti kamu buat lingkaran atau kertas warna di buku kamu. Kemudian tuliskan ide pokok kamu di paragraf 1 ini yang lingkaran. Yang pertama di sini nanti tulis tentang apa. Kemudian paragraf kedua mungkin dengan warna yang berbeda kesukaan kamu. Kalau contohnya adalah warnanya seperti ini. Kemudian tulis di bawahnya apa yang dijelaskan di paragraf kedua. Begitu juga dengan paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Ini nanti dituliskan bisa satu kalimat. Tapi jangan sampai seperti dalam satu paragraf. Misalkan satu paragraf ada beberapa kalimat ditulis semua di sini. Itu tidak betul. Dicari ide pokoknya. Intinya itu menceritakan apa. Kalian baca lagi paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Begitu anak-anak, untuk tugasnya kita lanjutkan. Ini tugas yang pertama karena namanya tematik itu sampai nanti pembelajaran banyak sekali, bukan hanya satu tugas. Kita lanjut. Nah, setelah kalian nanti sudah mengerjakan tugas yang pertama tadi, kalian sambil, karena di rumah ya, kalian boleh sambil minum. Misalkan kok membaca seperti ini, ayo mengamati, kok ternyata kok kamu minta bantuan orang tua untuk mengambilkan minum, boleh. Tapi jangan membaca sambil makan, nanti kalian bisa tersedak. Kemudian sambil minum juga tersedak. Ya, melihat sebentar, kemudian mengamati. Nanti dalam video kan bisa dihentikan sebentar, kemudian bisa dilanjut lagi. Syukur kalau tidak ada masalah, misalkan tidak haus, tidak tidak ada hal yang lain, bisa konsentrasi penuh memperhatikan video ini. Ayo mengamati. Nah, kalian disuruh mengamati anak-anak. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Pasti kalian sudah pernah, mungkin saja kalau anak kecil kelas 1 saja sudah tahu kalau jagung, apalagi kalian yang sudah besar kelas 6, tumbuhan jagung pasti tahu. Apalagi kalian itu di desa banyak sekali bapak ibumu yang menanam jagung, apalagi ini musim panen jagung. Tapi kalian harus tahu sebelum jagung berbuah seperti yang dipanen bapak ibumu, itu ada suatu prosesnya. Itu tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Nah, pada tumbuhan jagung ada bunganya, itu nanti akan terbang tertiup angin. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Karena pohon jagung kan kalau menanamnya kan tidak hanya satu. Dalam satu petak tanah itu beberapa banyak jagung, mungkin habis 1 kilo, 2 kilo, itu kan banyak sekali. Sehingga antara jagung yang satu dengan jagung yang lain itu nanti ada penyerbukan. Nah, ketika itulah terjadinya namanya pembuahan. Namanya pembuahan. Pembuahan itu adalah apa? Tepung sari jatuh ke kepala putih atau benang sari. Nah, benang sari atau sel kelamin jantan, benang putih adalah sel kelamin betina. Itu kalau bertemu nanti akan terjadi pembuahan, terjadi pada tumbuhan. Perkembangan biakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif atau bahasa kasarnya secara kawin. Pasti kalian masih tertawa. Loh Pak, kok kawin? Nah, itu bahasa latinnya adalah generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif? Tolong amati gambar bunga di bawah ini. Ini ada, amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Ini yang dicontohkan, ini gambar yang dengan bunga sempurna. Kenapa kok Pak Ki bilang bunga sempurna? Karena di sini ada kepala putih, kemudian ada kepala sari, yaitu termasuk bunga sempurna. Lengkap. Ini bagian-bagian dari bunga itu kalian amati sendiri. Karena ada tugasnya adalah kalian untuk mengamati. Nanti kalau kalian masih bingung, bisa bertanya. Bisa mengamati kepala sari itu di mana letaknya. Lanjutkan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin, ini mungkin kalian masih dalam hal yang tabu atau saru ya, kalau kata kawin. Tapi itu kalian harus terbiasa karena sudah kelas 6. Terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal
Halo, kita lanjut anak-anak. Tadi terputus, kita lanjutkan. Nomor 3, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Dan yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu pelebuhan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sel kelamin betina atau sel telur. Setelah adanya peleburan atau pembuahan seperti ini, maka akan menghasilkan nomor 5, yaitu hasil dari pembuahan namanya sigot. Sigot itu adalah hasil pembuahan. Lanjutkan. Nomor 6, sigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah, yaitu dagingnya jagung yang bisa dinikmati dan bisa dibakar. Lembaga yang berada dalam bakal biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Itu penjelasan tentang setelah kalian mengamati, tadi sudah saya Pak jelaskan. Ini kami lanjutkan lagi. Nah, ini untuk kalian nanti berdiskusi. Untuk berdiskusi, kan karena mungkin belajarnya di rumah sendiri tidak berkelompok, mohon maaf, belum dibentuk kelompok karena adanya seperti ini mungkin belum membolehkan kalian untuk membentuk kelompok. Ini kita alihkan. Ini nanti ayo berdiskusi, kita Pak Guru ubah dengan ayo kita mengerjakan tugas sendiri, tidak usah berdiskusi. Ini ada perintahnya, berarti dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Oh, berarti kalian disuruh mengamati apa yang ada di sekitar rumahmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Misalkan di rumahnya Laila ada tumbuhan yang berbunga, bisa ditulis. Di rumahnya Nur Aini bisa, Iqbal juga bisa. Nanti kalian tulis, kemudian gambarlah bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Ini gambar bagian bunga, berarti nanti kalian di buku tulis menggambar, misalkan bunga di sini bunga mawar, kemudian bunga sepatu, kemudian ada lagi bunga apa yang kamu lihat di samping rumahmu. Dan cara penyerbukannya. Cara penyerbukannya nanti tulis di sini. Ya, anak-anak ya, ditulis ya. Dan kalian ini karena sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu. Ini karena kalian mengerjakan sendiri, tidak usah ke kelompok. Nanti kirim di WA atau di foto dikirim ke grup. Nanti biar pagi yang menelit, yang mengamati, sudah betulkah itu pekerjaan kamu? Sudah baikkah pekerjaan kamu? Apakah sudah sesuai dengan permintaan yang dilaksanakan? Kemudian kalian disuruh nanti membuat kesimpulan. Setelah mempelajari tentang tumbuhan bunga, kemudian perkembangbiakannya, kalian bisa nanti menuliskan manfaatnya di kotaan buku sendiri, ditulis manfaat perkembangbiakan generatif 1, misalkan 2, 3. Nah, itu tugas dari pagi untuk tematik hari ini, hari Selasa. Tolong diperhatikan, berarti saya ingatkan kembali ada 3 tugas. 1, yaitu paragraf, nanti kalian membuat lingkaran-lingkaran dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, itu berupa lingkaran-lingkaran ditulis, bisa kertas warna-warni. Kemudian yang kedua, tugasnya ini menggambar kalian. Menggambar ini tidak
berdiskusi karena kalian tidak berkelompok, kerjakan sendiri, gambar bagian bunga, menggambar, kemudian cara penyerbukannya. Yang ketiga, kalian menuliskan di buku kamu manfaat perkembangbiakan generatif, nanti bisa 1, 2, 3. Bisa minta bantuan orang tua kamu atau kakak kamu, silakan dikerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk Pak Ki dan bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.